Oke. Kembali ke bab baru. Kemarin kita udah belajar tentang limit fungsi aljabar. Ada dua macam, limit X mendekati A, kemudian limit X mendekati tak hingga. Semoga nggak lupa ya. Sekarang bab baru yaitu turunan fungsi aljabar. Ini sebenarnya gampang banget ya. Gampang banget. Kenapa Ibu harus ngomong gampang? Karena kalau matematika udah terimage susah, nanti bakal susah. Walaupun itu sebenarnya gampang, tetap susah aja menurut kalian. Ini gampang nak. Rumus umum turunan itu, misalnya fungsi ini bentuknya fx, bentuknya ax pangkat n. Jadi fungsi itu ada koefisien, kemudian ada variabel x, kemudian ada pangkat. Nah kalau fungsinya ax pangkat n, tapi kan fungsi jarang ada satu ya. Nah yang biasanya sini 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah gitu kan, 2x ditambah 1/2x, itu kan rumus fungsi apa? Fungsi aljabar bentuknya seperti itu. Maka turunannya jika fungsinya bentuknya seperti ini, ingat ax pangkat n, jadi ada koefisien, ada variabel x, ada pangkat n. Maka turunannya ini dibaca turunan pertama fungsi x atau f aksen x. Ini Ibu tuliskan cara membacanya. Maka turunkan pangkatnya. Pangkatnya turunkan, n-nya turun ke bawah, kalikan dengan a. Jadi n kalikan a. Kemudian x-nya tetap, jangan lupa kalau udah diturunkan tadi n-nya, maka n-nya dikurangi 1. Ini rumus umum turunan fungsi. Bisa dipahami? Oke. Nanti kita ke contoh. Ini kan ingat ya, ax pangkat n, kalau fungsinya ax pangkat n, maka turunannya f aksen x-nya, n-nya diturunkan kalikan dengan a. N kali A, kemudian X-nya tetap, jangan lupa N-nya kurangi 1. N itu pangkatnya. Pangkatnya kurangi 1. A itu apa? Koefisien. X itu apa? Variabel. N ini adalah pangkat dari variabel. Oke. Kemudian ada penulisan bentuk fungsi. Kalau fungsi bentuknya fx, maka turunannya f aksen x. Ya ini penulisan saja. Jadi kalau fungsinya tulisannya fx, maka turunannya f aksen x. Kalau fungsinya y sama dengan, maka turunannya adalah y aksen atau dy per dx. Sama aja nih ya, turunan fungsi y. Sama aja bacanya, turunan pertama. Kemudian ada catatan, turunan pertama itu f aksen atau y aksen. Kalau turunan kedua, f double aksen atau y double aksen. Kalau turunan ketiga, f triple aksen atau y triple aksen. Turunan keempat nanti f ya 4. Tulisannya nanti pakai Romawi 4 gitu ya, tapi jarang. Kita pelajari biasanya mentok-mentok sampai turunan fungsi kedua saja. Yang pertama ini Ibu jelaskan turunan fungsi pertama saja. Kemudian ada rumus-rumus khusus turunan ini. Yang pertama, kalau fungsinya sama dengan a, misalnya fx sama dengan a itu tidak ada variabel. Misalnya fx sama dengan 10, fx sama dengan setengah, tidak ada variabel x-nya ya. Fx sama dengan 1 juta, fx sama dengan 100, fx sama dengan negatif 1/3, fx sama dengan 0, sekian. Maka turunannya jelas 0 karena tidak memiliki variabel. Bisa lihat di contoh tuh. Berapa? Contoh 1. Fx sama dengan 6, maka turunannya 0. Oke. Gampang kan? F aksen x sama dengan 0. Udah, karena tidak ada variabel x-nya. Turunannya 0. Gak usah diingat rumusnya, kalau dia fx sama dengan 3, langsung f aksennya 0 udah. Oke, yang kedua. Fx sama dengan ax. Jadi ini ada koefisien, ada variabel x, tapi variabel x-nya tidak berpangkat. Jadi dia pangkat 1, maksudnya tidak berpangkat 2, 3 dan seterusnya, tidak berpangkat 1/2, 1/3 dan seterusnya. Jadi pangkatnya itu 1. Maka turunannya adalah nilai di depan variabel itu. Misalnya fx sama dengan 2x, maka f aksennya 2. Fx sama dengan 3x, maka f aksennya 3. Fx sama dengan 1000x, maka turunannya 1000. Jadi x-nya hilang. Turunannya adalah ya, nilai di depan variabel x. Coba lihat contoh berapa itu? Contoh kedua. Oke, fx sama dengan negatif 10x, maka turunannya
Berapa? Negatif 10. Oke, benar ya. Jadi kalau X-nya tidak berpangkat, maka turunannya adalah nilai di depan variabel X. Oke, bisa dipahami? Untuk bentuk 1 sama bentuk 2 gampang. Kita ke bentuk 3. Ini jadi bentuk 3 semua ini, Nak. Ini bentuk 3 semua. Oke, kita pelajari dulu. Bentuk 3, jadi A, B, C. Ibu jelaskan hari ini. Nanti yang bentuk D, E, F, pertemuan berikutnya minggu depan. Oke. Yang C itu sama dengan rumus umum. Fx sama dengan AX pangkat N. Jadi ada variabel, ada pangkat di variabel, ada koefisien. Maka turunannya adalah kita turunkan dulu. N-nya kita turunkan, kalikan dengan A. Kemudian X-nya tetap, jangan lupa N-nya kurang 1. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Kita langsung ke contoh. Oke, contoh nomor 3. Perhatikan variabelnya ada di bagian bawah. Maka kita harus taruh di bagian atas. Oke, menjadi 2X pangkat berapa, Nak? 3. Pangkat? 3. Pangkat? Ayo kelas 1. Oh, 2. Kalau pangkat di bawah positif naik ke atas jadi pangkat negatif. Negatif 3. Ya. Kalau sudah seperti ini sama dengan rumus kan? Sama dengan rumus? Sudah sama baru kita turunkan. Ingat, kalau pangkat di bawahnya variabel nih ya, variabel di bagian penyebut, pangkat di bagian penyebutnya positif naik ke atas jadi negatif. Kalau pangkat variabelnya di atas negatif, turunkan ke bawah supaya pangkatnya jadi positif. Oke, udah bentuknya seperti rumus, maka kita turunkan. Y aksen sama dengan negatif 3 kali 2. X negatif 3 kurang 1. Negatif 3 kali 2. Negatif 6. Negatif 6. X negatif 3 kurang 1. Negatif 2. Negatif 2. Negatif 4. Kita sederhanakan karena ini pangkatnya negatif, maka kita sederhanakan menjadi negatif 6 per X pangkat 4. Sudah selesai. Jadi ada seni merubah bentuk pangkat negatif ke positif. Kemudian yang keempat nih merupakan seni merubah bentuk akar ke pangkat pecahan. Oke. Ini berarti sama dengan 3X pangkat berapa di sini, Nak? 2. Pangkat berapa? 2. Pangkat 2 per 3. Pintar. Oke, catatan. Akar A sama dengan A pangkat 1 per 2. Akar pangkat 3 dari A, ini kelas 1. A pangkat 1 per 3. Akar pangkat 3 dari A pangkat 2, berarti A pangkat 2 per 3. Oke, ini pangkatnya 5, bisa di sini A, berarti A pangkat berapa? 1 per 5. 1 per 5. Mohon diingat. Remember. Jangan jadi orang sombong. Artinya apa? Melupakan pelajaran yang telah lalu. Kalau masa lalu yang pahit dilupakan nggak apa-apa, Nak. Kalau ilmu jangan. Oke, jadi yang keempat, seni merubah bentuk akar ke pangkat pecahan. Jadi 3 akar X, 3 akar dari X kuadrat pangkat 3, maka artinya 3X pangkat 2 per 3. Kalau sudah seperti ini baru kita bisa turun. Oke, di sini aja turunannya ya. Nomor 4. Y sama dengan 3X pangkat 2 per 3. Maka Y aksennya sama dengan 2 per 3 nya turunkan. 2 kali 3 X 2 per 3 kurang 1. Oke, jangan lupa rumus ini kurang satunya ya. 3 bagi 3
1. Jadi sisa 2x. 2/3 kurang 3/3. Perhatikan, kalau di sini 2/3 maka 1 di sini rubah jadi 3/3. Kalau di sini 2/5 maka 1 yang ini berubah jadi 5/5. Oke, dah kita turunkan. 2x 2/3 kurang 3/3. Sudah sama penyebutnya, say? 1 atau negatif? Ini negatif 1. Negatif 1. Negatif 1/3. Ubah jadi pangkat positif menjadi 2/x pangkat 1/3. Ubah lagi jadi pangkat akar. Berarti 2/akar pangkat 3 dari x. Ya, ya. Jadi ini, ini kalau tidak ada pembatasnya. Ini sama ini sama ini sama. Jadi kalau di pilihan ganda nanti, kalau tidak ada ini bisa jadi yang ini. Kalau tidak ada ini bisa jadi variabelnya dalam bentuk akar. Ya. Biasanya jarang ada pangkat negatif. Nah, kalau pangkatnya negatif ubah ke pangkat positif. Maka kalau negatif di atas jadikan positif, turunkan menjadi penyebut. Kalau dia di bawah negatif, maka naikkan ke atas jadi positif. Ingat, yang dinaikkan hanya variabelnya saja. Bu, seandainya ada bentuk yang begini, 2/3 x pangkat negatif 2. Ini yang naik ke atas cuman variabel. Sama dengan 2x pangkat 2/3. Jadi yang naik hanya variabelnya saja, karena yang berpangkat negatif kan variabel x-nya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Ayo MM bisa, multimedia bisa, segalanya. Oke, jangan vakum, say. Oke, nomor 5. Nomor 5 ubah dulu ke bentuk yang seperti ini. Maka kalikan SCTP. Kalau kata guru SMP ya toh. Ya, berarti sama dengan x kali x pangkat 2. x kali 3 negatif 5 kali x negatif 5x. Negatif 5 kali 3 15. negatif 15. Ini bisa dijumlahkan? Bisa dong. Sini aja ya, nomor 5. Fx sama dengan x kuadrat 3 kurang 5. 3 kurang 5. Negatif 2x. Oke. Ini negatif 5. Kita turunkan. F aksen x. Turunkan, 2-nya turunkan ke bawah menjadi 2x. 2 kurang 1 kurang 2x. Ini kan 1 kurang 1. Ini 0. Turunan dari yang tidak ada variabel x-nya adalah langsung aja sebenarnya turunan dari negatif 2x adalah negatif 2. Nah, ini 2x kurang 2. Selesai. Gampang ya. Sekarang nomor 5, nomor 6. F aksen x langsung aja. 3-nya kita turunkan, berarti 3 kali 2x. 3 kurang 1 kurang 2 kali x. 2 kurang 1 tambah turunan dari x. Turunan dari x tidak ada pangkatnya. Di depan x ini berapa sebenarnya? Depan x adalah 1. Maka turunan dari x 1. Oke. Kurang. Ini menjadi 2/x pangkat setengah, naik ke atas ya. Langsung aja ibu kasih begini. 2x pangkat 1/2. 2 negatif.
Bentar, kita hapus dulu deh. Kita ubah dulu pangkatnya jadi ke bagian atas semua. Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah x kurang 2x pangkat 1 per 2. Jangan lupa negatifnya. Ini kan x pangkat setengah di bagian bawah. Naikkan ke atas jadi pangkat negatif. Woi, papan tulis di depan, Nak. Dia frustasi di matematika, mending aku hadap loker aja dah. Oke, naik ke atas jadi pangkat negatif 1/2. Kemudian ditambah 5. Baru kita turunkan. F aksen X sama dengan 3 kali 2 X pangkat 3 kurang 1. 2 kali 5 X pangkat 2 kurang. Ini langsung aja turunannya tadi berapa, Sa? 1. Kurang negatif 1/2 kali 2 X pangkat negatif 1/2 kurang. Langsung aja satunya jadi 2/2. Ini tambahan dengan 5 0 ya. Sama dengan 6 X pangkat kurang 10 X pangkat 1 tambah 1. Negatif ketemu negatif. Minus. 2 bagi 2 1. X negatif 1 kurang 2 negatif 3/2. Tambah 1 per X pangkat 3/2. Ubah dalam bentuk akar. Tambah 1 per ini 3, ini X berpangkat terbalik say. Ini 2-nya di sini nggak perlu ditulis. Ini X berpangkat 3. Jadi perhatikan Ibu. X pangkat negatif 3/2 itu sama dengan 1 per X pangkat 3/2 sama dengan 1 per akar dari X pangkat 3. Nah, ini ya. Itu masih ada bisa disederhanakan lagi. Udah stres dia. Udah, silahkan dicatat, wajib nyatet ya. Kalau misalnya kalian remedi frustasi, Bu cuma minta catatan kalian.